Pecinta mobil bongsor 4x4 untuk keperluan camper van, adventure, overland, pilihan tepat. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Ford Everest 2005 4x4 turbo intercooler manual. Jadi dengan transmisi manual sangat cocok untuk dibawa berkelana. Bisa ke medan halus, medan lumpur, dan medan-medan lainnya. Juga sangat cocok bagi penyuka overland dengan budget minimalis. Maksudnya budget minimalis adalah biaya bepergian dengan dana yang bersahabat. Karena mesinnya menggunakan mesin diesel 4 silinder 2500 cc, masih mampu minum solar bio. Jadi untuk barcode dan lain-lain masih lengkap dan juga pajaknya masih hidup. Yuk kita lihat mobilnya secara detail. Kali ini memang kita sajikan dalam bentuk apa adanya ya. Kita baru aja ambil beberapa hari yang lalu. Kondisinya kemarin masih agak-agak bersih gitu. Tapi karena cuaca yang di Desember ini agak-agak curah hujannya tinggi gitu, sekarang sedikit kotor. Tapi inilah dia. Dalam keadaan kotornya aja udah seperti ini. Dan mobil berkelir hitam ini, menurut gue tuh masih cukup oke, baik, dan layak banget. Kenapa? Karena pada saat kita bawa pulang dan beberapa hari dipakai ini, kita udah melewati beberapa medan yang cukup ini ya, jalan yang halus dan gak halus gitu. Kemarin juga sempat lewat-lewat di jalan lumpur, tapi karena hujannya berkali-kali, dia bersih sendiri secara alami. Jadi kalau untuk bulan Desember ini ya, kita bisa dapat cuci gratis dari alam gitu. Apabila curah hujannya tinggi, bersih-bersih, udah tinggalin aja di lapangan, ya kan, gosok-gosok sedikit. Menyimpang ya. Di bagian depan tampilannya seperti ini, walaupun 4x4 tapi masih elegan gitu ya. Seperti ini, aksen chrome di depannya, udah ada fog lamp ya. Jadi walaupun standar, mobil ini sudah tersedia fog lamp ya. Jadi untuk penerangan nggak perlu diragukan lagi. Krum-krumannya masih bagus, cukup baik. Bumper juga bahan besi, jadi sangat cocok untuk diajak off-road ya. Gitu, kondisinya cukup mulus, nggak ada penyok-penyok. Dan itulah dia tampilan depan. Mau lihat keseluruhan? Kita ikuti. Inilah tampilan di bagian sampingnya. Untuk di fender depan sudah ada over fendernya. Jadi teman-teman masih bisa menambahkan untuk pemakaian ban yang lebih besar lagi. Jadi kalau mau agak-agak keluar masih bisa rata body lah, masih cakep. Tapi mungkin dijanggungin sedikit. Karena mobil ini kita dapat masih dalam kondisi standar. Dan oleh pemilik sebelumnya memang mobil ini sedikit dimanja gitu. Nggak pernah dipakai-pakai ke yang ekstrim lah gitu. Cuma beliau bercerita berapa kali ya? Ke dia yang 2 kali ya? Ya. Cuma kita lupa minta foto dokumentasinya, tapi kita percaya gitu. Nah, di fendernya ada tulisan Everest. Dengan namanya aja yang udah gunung gini, Everest, gunung tertinggi di dunia ya. Udah pasti kan menunjukkan, membuktikan gitu. Atau dia ingin menyampaikan kegagahan dari produknya gitu. Si Ford ini ingin menampilkan gitu kegagahan dari mobilnya. Nah, di bagian pintu depan, spionnya ini krum-kruman, sudah electric mirror ya, garnisnya seperti ini, sudah ada body fendernya juga nih. Dan di pintu tengah inilah dia, 4x4 sama dengan titik-titik ya. Juga sudah ada footstep teman-teman ya. Handle-nya krum-kruman gitu, sama di bagian belakang ada over fender. Oh ya, untuk bagian peleknya teman-teman, ini dia masih menggunakan pelek aslinya. Ini pelek ini gue suka banget modelnya ya. Ford ini yang gue suka peleknya model ini gitu. Menggunakan ban Savero AT, ukurannya 30 x 9,515. Untuk kembang-kembang masih bagus. Tahun-tahunnya juga masih layak banget gitu. Kalau nggak salah ini tahun berapa ya? Masih muda lah. Nah, di bagian atas ada racknya
seperti ini. Gitu, kita lihat bagian belakangnya. Tapi sebelum ke bagian belakang kita lihat ya. Untuk bagian kaca-kaca mulus teman-teman. Nggak ada baret-baret gitu. Ya, terus karet-karet juga utuh. Semua masih enak. Talang air masih nempel bawaannya, fresh. Sama di bagian tengah karet-karetnya masih cakep. Gitu. Mulus juga. Di belakang juga kacanya masih cakep. Sekurit. Ya. Intercooler turbo. Limited. Nah, cuma biasanya yang gue tahu itu kalau limited ya Matic dia. Matic 4x4 ataupun ada yang Matic 4x2 tapi sudah ada panel kayunya di dashboard. Ya, penasaran kan kalau yang ini dalamnya seperti apa? Nanti kita bahas. Langsung bagian belakang. Tampilan bagian belakang bagaikan Jeep pada umumnya ya. Ban serepnya itu ada di pintu belakang. Ya. Tapi juga ada apa ini dia? Ah, ini dia. Lampu plat nomornya nih, krum-kruman, Ford, Everest, XLT. XLT sih kalau nggak salah itu kode apa ya, tipe yang paling atas gitu. Mungkin seperti itu. Apabila ada teman-teman yang lebih paham atau lebih tahu tentang Ford Everest, silakan tambahkan aja di kolom komentar. Ya mungkin saya bicaranya lebih ke kualitas mobil ini atau kondisi mobil ini aja. Ya karena banyak teman-teman juga yang lebih paham, kita sama-sama belajar. Nah, di bagian bempernya seperti ini. Bempernya kalau yang depan besi, yang belakang plastik ya, teman-teman. Kondisinya juga mulus, aman, sehat sentosa. Di bemper ada lampunya. Nah, untuk mobil yang Everest ini, lampu mundurnya tuh nyala gitu. Apabila kita mundurin mobilnya, lampu ini nyala. Dan cukup terang. Ya, di kaca juga sudah ada defogger. Ya, pemanas kaca, teman-teman. Nah, gue bingung cuma, kok mobil Jeep ada sayap gini ya? Agak-agak sedikit racing apa? Nah, tapi kayaknya asik gitu. Ya, jadi pantas-pantas aja. Coba kita zoom out, biar agak kelihatan belakangnya. Nah, seperti itu. Lampu-lampunya di atas, ya. Jadi, apa ya, menurut gue pencahayaannya itu baik gitu. Mudah dilihat orang dari bagian belakang. Yuk kita lihat aja langsung ya ke samping sebelah kiri. Ini tampilan sebelah kirinya masih sama-sama mulus dengan yang sebelah kanan. Ya, stiker-stiker orinya pun 4x4-nya juga masih tertempel dengan rapi. Anak kunci pintunya juga masih rapi, teman-teman. Juga ini masih originalnya. Side lamp-nya. Ya, kaca juga masih orinya. Dan lain-lain sama, kualitas kacanya nih masih mulus gitu, nggak ada baret-baret ya. Masih aman. Kelengkapan-kelengkapannya juga masih oke lah. Masih cakep gitu. Berdirinya masih enak. Ya, untuk footstep juga masih aman. Sengaja loh, ini kita nggak cuci gitu, sengaja. Sebenarnya ini terjadi perdebatan antara gue dengan kameramen gue. Dia minta dicuci, tapi gue bilang nggak usah. Sekali-sekali kita tampilin mobil apa adanya gitu. Dan membuktikan kalau mobil ini memang kita pakai harian. Dan apalagi di bulan Desember ini yang curah hujannya agak-agak tinggi, jadi kita pakai ini. Dan juga kendaraan ini cukup menunjang mobilitas kita. Karena apa? Satu, Yas? Irit. Itu dia yang membuat kita suka berkendara dengan mobil bermesin diesel layaknya Ford Everest ini. Teman-teman penasaran mau ngeliat bagian mesin dan bagian interior? Jangan di skip. Nanti kita kasih tahu juga lah, kita mau buka harga berapa. Kita lihat ruangan mesinnya ya. Tapi sebelum kita buka kap mesin, kayaknya sayang banget kan mau ngelihat catnya. Nah, untuk cat minim-minim ini ya, minim baret-baret, masih utuh. Tapi ada beberapa langsung pipit. Ini langsung pipit nih. Entah kelihatan apa enggak ya dari kamera. Gitu, dan kaca depan juga masih mulus. Oke, sekarang kita buka ruangan mesinnya. Dan teng-teng, cus. Inilah dia ruangan mesinnya. Dan ini tampilan dari sebuah mesin Ford Everest TDI. Konon katanya mesin TDI ini adalah mesin legendnya Ford Everest karena banyak dicari dan diburu. Juga banyak teman-teman Ford Everest, gue perhatiin di beberapa situs medsos gitu ya. Banyak yang convert, malah bahkan ada
yang Ford Ranger 2.2 itu, yang baru itu, dipakein mesin TDI gitu. Nah, untuk mesin seperti ini, kalau bicara rembes-rembes mungkin masih ada ya, dikit-dikit gitu. Tapi kondisinya sehat, aman, normal, sentosa. Juga sudah dilengkapi oleh sistem ABS, jadi pengeremannya itu lebih enak, nyaman. Dengar suaranya nggak? Mau. Yuk kita dengerin ya. Ini suara mesinnya, jadi suara ciri khas kicerikannya Ford Ranger-nya tuh atau Ford Everest-nya masih ada. Ya, ciri khas suara TDI-nya. Nggak ada asapnya, teman-teman. Ini semua utuh ya. Oh ya, sebelah sini ada kawat sedikit. Aki masih oke. Aki basah. Pompa solar. Aman. Sekarang kita lihat bagian interior. Ini bagian interior depan. Joknya sudah dilapis MBTEK mungkin ini. Warna hitam, semuanya sudah full hitam. Ya, untuk di bagian cluster kilometer dan lain-lain ini semua masih fungsi. Baik kilometernya, RPM-nya semua masih fungsi ya, teman-teman. Gitu. Untuk AC cukup dingin, bahkan boleh dibilang relatif dingin. Teman-teman, sudah dilengkapi dengan airbag. Ya. Electric mirror dan lain-lain. Untuk kolom-kolomnya juga seperti ini. Oh ya, AC-nya ini kalau nggak salah dia 3 baris gitu. Jadi depan, tengah, dan belakang. Karena joknya juga menganut sistem 3 baris. Ya, seperti ini cukup baik. Semuanya masih cukup baik. Oh ya, untuk mobil ini sudah menempuh jarak 190.000. 190.000 teman-teman. Ya, jadi relatif masih singkat ya. Jarak tempuhnya masih belum terlalu jauh karena mobilnya 2005, sekarang 2025. Berarti 20 tahun, setahunnya menempuh 10.000 km. Kaki-kaki nyaman, power steering nyaman, mesin cukup oke. Ini kita sudah pakai beberapa hari. Nah, untuk posisinya menurut gue ini cukup proporsional ya, enak banget gitu. Jadi walaupun dia berkendara dengan mobil Jeep, cuma posisi duduknya aerodinamis, nggak bikin pegel. Ya, tapi memang kalau nggak salah memang mobil ini mobil mahal gitu. Dari pertama keluarnya pun cukup mahal. Ya, makanya mungkin kenyamanan pengemudi dan penumpang itu diperhitungkan. Maka cukup oke. Oh ya, kaca-kaca semua power window. Door trim kurang lebih seperti ini. Maaf ini berantakan karena mobilnya langsung kita pakai. Dan belum niat untuk bikin video serius, tapi dipaksain terus. Cuma yaudahlah penasaran karena aroma cuan itu begitu kuat ya. Jadi langsung aja kita posting lah. Ya, mudah-mudahan selesai diposting langsung ada yang halo-halo. Nah, kalau mau halo-halo silakan, ini nomornya. Ya. Untuk harganya nanti kita pasti kasih tahu. Harganya kali ini kita kasih tahu. Karena mobil ini relatif terjangkau. Ya, kita kasih tahu. Sebelumnya kita lihat bagian tengah. Posisi duduknya gimana buat penumpang. Langsung aja kita coba dengan posisi 173 cm. Dengan berat badan hampir 100 kilo. Kira-kira nyaman gak sih duduk di tengah? Ini, langsung, cas. Dan, wow, ruang kakinya, apa bahasa kerennya? Legroomnya luas banget, nyaman. Nah, sonjorin. Sonjor ini nggak mentok. Tuh ya. Enak banget, dan ini berantakan. Ya. Headroom, oke. Headroom. Ini perut room boleh diisi gak? Oh nanti. Dulu. Oke.
Ya, ini Ada nih. hand hanger. Hand Hand hanger. Posisi enak ya buat yang sudah mulai berusia lah kayak gua gini dikit. Jadi posisinya kadang-kadang kalau naik mobil berkendara suka begini nih. Iya. Iya kan? Apalagi kalau supirnya ngagetin gitu. Gitu. Ya, jadi ini enak. Itu apa itu? Itu apa itu? Ini ada televisi yang menyiarkan, nanti bisa YouTube Garasi Kokodion. Ya, ada tempat sampah karena walaupun gimana kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Bener. Ya. Terus juga ini ada kantong-kantong di setiap joknya. Gitu. Untuk karpet sudah dilapis nih teman-teman. Seperti ini. Ini plastik-plastiknya semua utuh ya. Holder-holdernya. Kurang lebih seperti ini. Ada satu yang gua nggak suka dari mobil ini adalah pada saat kita beli pajaknya nanti bulan 2 habis. Terlalu singkat gitu, jadi kita tidak bisa menikmati ya 2 bulan tekan. Ini celengan udah cukup apa belum, atau dari keuntungan mobil yang lain udah bisa nutupin pajaknya apa belum gitu. Depan, tengah sudah kita review, penasaran bagian belakang. Ini dia mobil adventure sesungguhnya, sampai baju ganti nih kita nih pulang habis ngambil mobil keringetan, ganti baju semua ya. Ini kita sambil apa ya, langsung kita buktikan. Dan ada barang-barang sedikit, ini dia. Jadi kita nggak mengada-ngada, memang mobil ini kita pakai harian juga ya. Ini membuktikan dengan barang-barang seperti ini. Dan ini luas teman-teman, luas ya. Dan juga apabila nanti teman-teman yang membeli mobil ini, akan kita doakan semoga rezekinya luas. Nah, itu seperti interior mobil ini. dia. Cocok. Ya, penasaran harganya berapa? Penasaran. Penasaran? Ya. Kali ini kita kasih angka tepat. 138.500.000. Buat yang mau nego, silakan hubungin nomor ini atau DM di Instagram Garasi Kokodion. Nah, kayaknya cukup ya teman-teman untuk mobil ini. Nanti review lengkapnya mungkin pada saat kita berkendara dengan mobil inilah. Kita singkat-singkat. Tapi nggak janji, itu pun kalau mobilnya belum laku. Oke, tunggu terus video kita berikutnya. Jangan sampai terlewat karena masih banyak mobil-mobil hobi lainnya.